Tapi menanggapi terkait masalah yang sedang di Twitter sekarang nih Bang, di Instagram dan sebenarnya ramai tentang Dokter Reza pun harus ditangkap. Itu satu Bang. Gimana tanggapan Abang? Oke, jadi saya perlu jelasin ya. Recording in progress. Ya, saya perlu jelasin kepada rekan-rekan media melalui kesempatan ini bahwa produk dari klien kami itu pada prinsipnya dari awal saya sampaikan adalah bukan ilegal, ya. Jadi terkesan bahwa selalu klien kami itu dikejar-kejar, dicari kesalahannya dan sebagainya. Contoh misalkan kemarin soal suntik-suntik, lalu sudah saya jawab, bukan itu tidak berdasarkan apa yang disampaikan, lalu kemudian penindakannya ada di klinik. Nah sekarang ada lagi isu-isu yang sepertinya menyalahkan dan menunjukkan klien kami. Nah, jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa produk klien kami, apapun itu mereknya, pertama sekali bahwa itu beredar berdasarkan hasil notifikasi dengan tahapan pre-market dan post-market sebagaimana ketentuan Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Nah, ada empat tahapan ya, empat tahapan yang disebut empat tahapan DIP ya. Saya coba bacakan di sini ya. Soal tahapan DIP pertama, itu klien kami harus memenuhi unsur tentang syarat administrasi. Ya, contohnya tentang fotokopi NIB-nya, fotokopi sertifikat, JPKB, dan sebagainya. Lalu kemudian adanya perjanjian antara klien kami dengan pabrik yang memproduksi. Lalu kemudian DP kedua adalah tentang soal bagian mutu dan keamanan bahan kosmetik tersebut. Kemudian tahapan ketiga adalah tentang DIP 3, yaitu tentang data mutu kosmetik yang disesuaikan dengan formula yang diinginkan untuk dinotifikasi. Lalu yang keempat, DIP-nya adalah tentang data keamanan dan kemanfaatan. Lalu setelah tahapan DP 1, 2, 3, 4 sudah dilalui, maka dikeluarkanlah yang namanya notifikasi atau izin edar. Nah, kalau kemudian ada informasi yang menyatakan bahwa soal repackaging dan sebagainya, ini harus dipahami. Klien kami itu kan memaklonkan produknya kepada pabrik. Lalu kemudian, anggap ini contoh ya, contoh. Dia memaklonkan produknya di pabrik dengan 1 juta pieces, misalkan. Lalu kemudian, dalam waktu ini, NA itu, masanya itu ada 3 tahun. Ya, 3 tahun. Lalu kemudian dalam durasi 3 tahun itu, yang 1 juta pieces itu belum habis, nah anggaplah katakan ada 200.000 lagi atau 300.000 lagi, itu harus melalui tahapan kembali untuk mendapatkan NA-nya. Soal DIP 1, DIP 2, DP 3, DP 4. Nah kalau kemudian ada mengatakan mengganti, ada melakukan dikatakan repackaging. Nah jadi sebenarnya itu pembaharuan. Yang dulunya NA-nya yang 3 tahun kemarin dengan 1 juta pieces hanya laku sekian, sisanya diperbaharui lagi berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Nah itu sebenarnya tentang data-data informasi. Nah kalau kemudian ada yang menyatakan ilegal diganti begini, nah kalau kalian temukan itu salah, laporin. Saya bilang kan laporin, saya akan siap menghadapinya. Seperti itu dia untuk pertanyaan yang pertama ya. Oke, berarti dalam artian ini hanya mengganti pembaruan aja ya Bang, bukan ilegal ya Bang, sesuatu yang ilegal ya. Jadi mesti dipahami juga bahwa ini hanya Bukan, mengganti. bukan ini perpanjangan NA-nya. Karena kemarin berapa pieces ya kan? Tidak habis 3 tahun masa periode NA-nya, masa badan POM-nya. Udah habis kan? 3 tahun. Lah, terhadap yang sisa kan harus dinotifikasi lagi berdasarkan DP 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kalau kemudian itu diganti nomor NA-nya dengan yang baru, nah memang itu peraturannya. Itu peraturannya gitu loh. Jadi saya heran ini. Kok banyak sekali yang berpendapat seperti pendapat hukum tapi tidak paham hukum gitu loh. Jadi
tolonglah kalau memang saya itu salah dalam berpendapat tentang produk klien kami terkait peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022, silakan laporkan klien kami berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 dan ke penyidik sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Seperti itu. Oke, Bang. Abang lihat di sini nggak sih bahwa memang ada unsur kesengajaan eh, atau memang ada buzzer-buzzer yang memang menginginkan untuk ya Dr. Reza bertanggung jawab atas atas masuknya Niki, Bang. Kalau itu Sehingga saya kurang isu-isu saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu soal itu. Saya kurang tahu. Tetapi yang pasti dengan seringnya ada yang mengganggu ya tentang soal kedudukan hukum klien kami sebagai pemilik brand owner, maka kalau begini-begini terus ya kami akan lakukan upaya-upaya hukum. Ya jadi jangan nanti begini. Klien kami terus diserang di media sosial, dijelek-jelekan dengan dasar hukum yang tidak jelas, dengan fitnah, dengan berita bohong. Lalu apakah kami harus diam? Lah, kami kan nggak harus diam. Kami sebagai kuasa hukumnya akan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap klien kami, dan kemudian klien kami itu melakukan upaya-upaya hukum. Jangan juga dong ketika klien kami melaporkan dan dengan upaya-upaya hukum, jangan dibilang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit melapor. Memangnya yang menyerang itu punya kesadaran hukum atau tidak? Seperti itu. Oke, Bang. Ya, ini kan sudah sekali lagi ini kan udah kemana-mana ya, Bang. Sebetulnya bisa dikatakan seperti itu ya, Bang. Udah out of the box lah, udah keluar jalur lah, Bang. Maksudnya udah keluar jalur. Nah, ini muncul lagi kemarin pengacara yang memberikan pesan luar biasa untuk Abang nih, Bang. Sebagai sesama Apa itu? PH, Apa itu? Apa itu? ya untuk janganlah memaksakan seseorang itu masuk ke dalam hukum jika memang tidak terbukti, tidak terlibat atau apapun gitu loh, Bang. Oke, oke. Jadi begini, dalam kesempatan ini saya sampaikan begini. Saya buat analogi ya. Saya menduga ada keterkaitan peristiwa hukum terhadap sebuah pencurian dengan 3 orang atau 4 orang pelaku, misal seperti itu, dengan bukti-bukti yang saya miliki. Kemudian penyidik lalu mentersangkakan 2 orang. Nah, seperti itu analoginya ya. Lalu apakah harus saya diam terhadap yang 2 orang lagi yang belum tersangkakan? Nah, itu analoginya ya. Nah, yang kedua, saya sebenarnya bukan memaksa. Saya juga dengar itu komen-komennya dengan suara tekanan keras di bulan Ramadan dan sebagainya begitu. Eh, ini saya orang Medan, suaranya keras. Ya, tetapi yang saya sampaikan adalah tentang soal azas hukum formilnya. Kenapa? Karena disebutkan di pasal 44 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa barang bukti itu tidak boleh dipinjam pakaikan. Apalagi itu terkait dengan barang bukti elektronik yang penanganannya khusus sebagaimana peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34, 35 huruf A dan huruf E. Jadi saya kan berpendapat selalu ada dasar hukumnya. Nah, jadi kalau dasar hukum yang saya sampaikan kemudian berbentuk pendapat dibantah lagi dengan pendapat yang tidak punya dasar hukum, ini kan negara kita ini kan jadi hancur lebur begitu. Silakan berpendapat, tetapi punya dasar hukum. Dan kalau kemudian, ya saya juga dengar itu, bahwa Dr. O adalah jembatan. Lah, kan sudah diakui bahwa Dr. O itulah jembatan. Pasal 55, pasal 56, itu kan unsurnya jelas. Ya ada Don Plegen, ada Medal Plegen, ada Plegen. Jadi kalau kita misalnya izin ya para rekan-rekan sejawat saya, senior saya hormat ya, bahwa ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, itu harus dasar hukumnya. Saya menyampaikan pendapat itu berdasarkan KUHP. Saya keberatan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, 27 November terputus dengan pinjam pakai barang bukti elektronik. Sementara barang bukti elektronik itu
sebagaimana pasal 44 KUHP ayat 2 tidak boleh dipinjam pakai dan penanganannya khusus. Lalu kemudian kalau saya menyatakan bahwa ini adalah harus ada yang ikut dan sebagainya, dan kemudian senior saya menyatakan bahwa itu adalah jembatan, ya memang jembatan kan. Unsur jembatan itu kan udah ditafsirkan sebagaimana pasal 55, pasal 56. Seperti yang saya sampaikan ada plegan, don plegan, dan medal plegannya. Seperti itu dia. Oke, Bang, kalaupun di sini kan katakanlah, jembatan itu sebagai seorang sahabat kebaikan hati yang untuk justru membuat masalah menjadi selesai gitu loh, Bang. Itu kan yang ditanamkan seperti itu, Bang. Baik. Jadi gini, saya juga memohonlah, sangat memohon, dengan sangat ya, mohon kepada rekan-rekan sejawat ketika memasuki kasus ini dan ini merupakan tentang soal profesi dokter, yuk kita pahami dulu tentang soal derivatnya, ya. Saya ulangi, derivatnya terhadap formil dan materialnya. Saya sampaikan begini, bahwa tentang komunikasi klien kami dengan Dr. O itu adalah dasarnya teman sejawat. Di dalam sumpah dokter dan kode etik dokter disebutkan bahwa sesama sejawat dalam profesi dokter itu adalah saudara kandung. Nah, kalau kemudian klien kami ini menganggap dokter O itu adalah saudara kandung, maka ya wajar dong saudara kandungnya memberikan solusi atau misalkan yang disebutkan jembatan itu, jembatan yang tidak menimbulkan peristiwa hukum pidana. Ini kan jembatannya kan menimbulkan dugaan peristiwa pidana. Dan kemudian ingat, ya, barang siapa yang mengetahui pidana tapi tidak melapor, kan itu juga perbuatan pidana. Jadi seperti itu. Jadi soal klien kami menghubungi Dr. O itu dalam kategori konteks yang adalah teman sejawat. Teman sejawat itu dalam sumpah dokter dan kode etik dokter adalah saudara kandung. Kalau saudara kandung harus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan saudara kandungnya. Seperti itu dia. Oke. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Ada yang lain? Mbak Are? Lanjut, Teleponnya lanjut. kemana? Abraham, cumi-cumi. Oke, Bang, Lanjut. pertanyaan terakhir. Abraham, mau nanya Abraham? Gue ini mewakili kawan-kawan nih yang di lapangan nih. Masih Oke, pada Bang. liputan juga, Pak. Masih Bang, pada sedikit, sekalian Bang. liputan sedikit. Bang, jadi kalau menurut Abang, Dokter Oki itu terlibat atau gimana, Bang? Nah, saya kan sudah berulang dalam setiap kesempatan menyampaikan peristiwa 27 Oktober itu kan peristiwa hukum yang harus menjadi pintu masuk terhadap peristiwa-peristiwa dugaan pidana yang lain. Kenapa? Ada disebutkan bahwa Dr. O itu menyarankan menjumpai inisial NM melalui IM, kemudian mendatangi rumah dokter inisial dokter S, berkomunikasi dan sebagainya. Ini kan saran. Dan ini merupakan saran yang dilaksanakan oleh klien kami. Dan kemudian terhadap saran yang diberikan oleh teman sejawat klien kami Dr. Oki, maka kemudian terjadi peristiwa dugaan pidana. Seperti itu dia. Jadi kalau kemudian begini contohnya ya, saya menyarankan seseorang itu datang ke satu tempat. Kemudian saya mengetahui atau tidak mengetahui itu nomor dua. Yang pasti di dalam satu tempat itu ada sarang narkoba. Ya, anggap saya tidak mengetahui, misalkan begitu. Lalu kemudian yang saya suruh itu mengkonsumsi atau terlibat dalam peredaran narkoba. Lah, saya harus laporkan. Saya harus laporkan yang saya suruh tadi itu. Supaya agar unsur tentang orang yang mengetahui perbuatan pidana tidak melaporkan, jadi tidak pidana. Jadi kalau misalnya tidak melaporkan, kan dia mengetahui, bagaimana?
Ya seharusnya kalau saya, ya kalau saya di posisi Dr. O, saya laporkan peristiwa pidana itu. Kenapa? Karena saya tidak menyarankan rekan sejawat saya untuk kemudian dilakukan dugaan-dugaan pemerasan. Karena saran-saran itu adalah hanya sebatas menyelesaikan dengan silaturahmi, bukan untuk diperas. Oh, kalau kemudian teman sejawat saya, saudara kandung saya diperas, saya akan laporkan. Tapi kalau nggak saya laporkan, nah dugaannya kan saya juga, ya kita di jembatan. Jembatan itu bisa bersifat eh, tidak misalkan dipidana, juga bisa dipidana. Tapi begini, saya dari awal kan tidak mau masuk di dalam ajas materialnya, karena itu bukan wewenang saya. Itu wewenang dari majelis hakim, wewenang dari penuntut umum, wewenang dari kuasa tersangka. Tapi kalau kemudian ini digiring seperti itu, saya ya mencobalah, izinlah para senior, para rekan saya. Saya cobalah berpendapat selalu apa namanya? Saya mencoba untuk menyamakan pendapat kita agar pendapat itu berdasarkan hukum normatif. Ada dasar hukum kita untuk berpendapat. Seperti itu dia. Oke, Bang, sorry maaf nih, tadi, maaf tadi baru bergabung lagi. Ini kan lagi ramai juga. Recording stopped. Saya lihat tadi dari Oke. Recording in progress. di Twitter rame bang terkait yang untuk Reza Gladys agar segera ditangkap karena barang-barangnya itu palsu. Banyak yang bilang juga ini BPOM juga bukan resmi dari BPOM. Mungkin tanggapan Bang Julianus sebagai kuasa hukumnya sendiri seperti apa sih bang? Ya. Jadi berulang-ulang saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terhadap produk klien kami yang kemudian itu dikatakan ilegal, segera laporkan. Ya, saya ajari yang membuat penyebaran di sosmed itu ya, saya ajari ya. Pertama, kalian harus dalami peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi dan izin edar. Kedua, kalian harus pahami pasal 138 Junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Itu pahami dulu. Nah, yang kedua mau saya sampaikan bahwa klien kami itu dalam setiap produknya, merek apapun itu sudah melalui tahapan DIP 1, DIP 2, DIP 3 dan DIP 4. Nah, kalau kemudian ada sekarang itu kan di repackaging. Ini begini. Lah, saya mau kasih tahu ya. Klien kami ini kan dia memproduksi ya, memaklonkan dalam pabrik sekian, anggap 1 juta pieces misalnya. Lalu kemudian keluarlah NR, itulah izin edar, notifikasi, yang berlaku selama 3 tahun. Pertanyaannya, ketika yang 1 juta pieces itu tidak habis, lalu mau dikemanain? Dibuang? Kan nggak mungkin. Lah berarti sisanya itu diperbaharui NA-nya, izin edarnya, notifikasinya. Bukan artinya mengganti mereknya itu atau NA-nya, Badan POM-nya dengan cara ilegal, tidak. Tapi mengganti NA-nya, Badan POM-nya dengan yang terbaru. Karena yang 3 tahun sebelumnya itu sudah berakhir. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan gini, yang nggak paham, ya, yang nggak mengerti berpendapat. Ini kan menciptakan huru-hara kembali. Ya, jadi saya akan hadapi siapa saja ya yang mencoba untuk melaporkan klien kami secara hukum. Saya akan hadapi itu secara tegas. Apalagi? Bang nih baru Berarti itu dipatahkan semua oleh Reza Gladys terkait dengan produk-produk. Gimana? Berarti semua yang dituduhkan ke Reza Gladys itu bohong bang ya terkait produk edaran izin edar palsu dan lain-lain. Oh iya dong. Begini. Saya itu ya, mohon maaf ya. Bukan saya menyinggung ini, mohon maaf, saya bukan menyinggung. Saya mengobservasi, menganalisa, kemudian membedah seluruh dokumen klien kami itu selama 2,5 minggu. Baru kemudian saya buat kuasa tanggal 13 Desember. Bukan 2,5 jam. Itu terlampau cepat. Kalau saya 2,5 minggu, saya pelajari semua itu. Ya. Kemudian saya akan memberikan nasihat-nasihat hukum kepada klien kami. Lalu kemudian setiap apa saja yang disampaikan klien kami dan kemudian itu adalah bohong ya selama 2,5 minggu tadi, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tetapi
kalau selagi apa yang disampaikan klien kami, ya, kepada kami yang selama 2,5 minggu itu, saya akan bertanggung jawab. Saya akan hadapi semua. Ya, jadi jangan tuduh-tuduh klien kami seperti itu. Kasihan dong. Dia sudah dirusak mentalnya, anaknya ada terusak mentalnya, suaminya, keluarganya, kemudian dia mengeluarkan uang 4 miliar, sekarang diserang lagi. Maunya apa sih sebenarnya? Tapi bilang-bilang bulan Ramadan, rendahkan sedikit tensi kita. Jangan serang-serang terus loh. Kasihan itu klien kami. Untung aja dia nggak orang Medan. Kalau orang Karo dia udah angkat parang itu klien kami. Apalagi? Oke, Bang, ini barusan kulihat di Twitter ya, Bang. Ngeri kali agak sedikit bahasanya ya, Bang, bahwa Dokter RG dianggap sebagai sponsor, Bang. Jadi ada nominal angka 10 miliar yang diberikan kepada pihak PMJ dan Dokter RG sebagai sponsor utama, Bang. Jadi bisa dalam artian ya gitulah, Bang. Paham lah, Bang. Sponsor apa? Oh, Jadi kemarin ini aja. untuk Hah? jadi ini untuk mempercepat lah, Bang, istilah seperti itulah, Bang. Aduh, mohon maaf ya. Saya kemarin ya teman-teman media itu bilang begini. Ini Bang Biring ini kok nggak seperti PH-PH yang misalkan tampil di media pakai begini apa aksesoris dan sebagainya. Nah, saya aja ini kalau tidak maksud gimana ya? Kalau 10 miliar, loh pasti saja kan saya menikmati itu kan. Pasti menikmati itu. Tapi jujur, keberadaan saya itu membela klien kami itu. Karena memang benar-benar sekarang klien kami ini sudah, apa ya, keuangannya sudah betul-betul merosot. Bayangkan, dia sudah 5 bulan, bahkan lebih ya, tidak melakukan penjualan dengan baik. Lalu kemudian sekarang dituduh mensponsori 10 miliar. Duit dari mana? Ya, sepengetahuan saya nggak seperti itulah klien kami. Nggak seperti itu. Nggak, dia nggak sekejam itulah. Ya mohon maaf, saya sampaikan ya. eh, Setiap bertemu dengan saya, dia selalu sepertinya sedih dan menangis. Kenapa Bang ya? Masyarakat seperti itu sama saya. Apa saya pernah menyakiti mereka? Dia selalu bilang begitu. Kalau kalian ketemu klien kami, pasti kalian juga iba melihat dia. Kasihan. Tolonglah. Yang melalui kesempatan ini saya sampaikan. Kasihanlah melihat klien kami. Dia itu ya orang yang lemah lembut, yang nggak mau huru-hara. Seperti itu dia. Apalagi? Bang, izin Bang, mohon maaf sebelumnya. Abang bilang kan ini bahwa krim yang sebelumnya itu sudah ditarik mundur ya Bang? Yang mana? Yang krim, katanya kan ada masalah krim. Itu sudah ditarik mundur atau gimana Bang? Sudah Ini krim diambil? yang mana? Yang skincare itu loh Bang. Enggak, saya gini loh. Kalau soal yang suntik ya. Suntik apa krim sih? Krim ya? Nah, itu dia makanya jelas. Jadi gini loh. Ada dalam hukum namanya eh apa ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif, error and persona, error and objecto. Nah, itu salah satu kesalahan-kesalahan dengan menyebutkan sesuatu hal. Saya takut di situ kalau misalnya menjawab dari teman-teman media dengan menyebutkan satu objek yang belum jelas, saya takut menjawabnya gitu. Makanya yang mana gitu loh. Oke, kalau untuk krim nggak ada ya, Bang, intinya, Bang, ya? Kalau suntikan kan sudah dijelaskan waktu itu ya, Bang? Ya, yang pasti sampai dengan sekarang saya belum dalami yang di apa tadi? Yang di mana itu? Media sosial mana? Di Yang mana? di Twitter, Bang. Nah, di Twitter saya belum mendalami di Twitter seperti apa. Tapi saya selama 2,5 minggu semua produk klien kami sudah kami analisa, kami observasi bahwa tentang tahapan-tahapan DIP 1, DIP 2, DIP 3, DIP 4 telah terpenuhi sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2024. Dan kalau kemudian ada yang katakan ini repackaging, dog dan sebagainya, nah, itu adalah NA yang sudah selesai masanya selama 3 tahun. Lalu kemudian diperbaharui lagi NA-nya.
dan itu kalau dengan produk yang sama, tapi ada beberapa perubahan-perubahan formula. Tapi yang pasti adalah tahapannya telah terpenuhi sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Dan mohon maaf kawan-kawan media, kalau saya misalnya keras-keras bicara, ini orang Batak Karo ini, dari Karo aku, dari Kabanjahe, Desa Narigunung. Ya, jadi kalau saya ngomongnya kayak gini memang karakter kami seperti itu. Begitu dia kawan-kawan. Oke Bang, dari saya terakhir Bang, berarti apapun yang sedang terjadi pemberitaan yang sedang mengguncang sosmed dan segala macam tidak melunturkan atau tidak membuat Abang gentar ya Bang? Sampai detik ini saya sampaikan, dengan keberadaan klien kami yang saya sudah observasi dari awal 2,5 minggu, saya akan hadapi siapa saja. Ya, siapa saja yang telah menemukan bukti permulaan cukup yang kemudian menyatakan produk klien kami ilegal. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal yang keliru lainnya yang selama ini tidak diperlihatkan oleh klien kami, ya jelas kami tidak akan mempertahankan itu. Tetapi terhadap apa yang telah diperlihatkan dokumen-dokumen oleh klien kami akan mempertahankannya sampai kapanpun. Saya pikir itu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Artinya tidak pernah ada yang namanya ilegal ya Bang? Sampai dengan detik ini yang kami periksa tidak ada yang ilegal. Ya, sekali lagi sudah memenuhi tahapan-tahapan DIP 1, DP 2, DP 3, DP 4 sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2024. Seperti itu. Dan itu dari awal Ya. bisnis. Ya, yang kami periksakan yang dari awal yang kami periksa. Artinya dokumen produk yang sekarang itulah yang kami periksa dan kami analisa dokumennya. Ya, untuk memperjelas aja Bang, artinya dari awal itu memang tidak pernah adanya namanya barang ilegal. Dari awal itu sejak kapan maksudnya? Ya, dari awal Dokter Rezanya bisnis, artinya tidak pernah ada hal-hal yang inilah gitu loh. Atau baru Kalau itu Kalau gimana? itu belum bisa saya jawab, karena kan begini, masuknya kami dari GPS Law Office and Partner itu sebagai kuasa hukum, kan pada saat ada peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana pasal 368 dan pasal 7B ayat 2 dan Undang-Undang TPU. Sejak itu kami memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang terkait produk klien kami. Nah, kenapa kami tidak memeriksa ke belakang yang dimasukkan tadi sejak dari awal? Kan itu tidak masuk dalam peristiwa hukum yang masuk dalam kuasa kami. Dan itu memang dalam kewenangan daripada legal perusahaannya. Kan nggak bisa seperti itu. Oke, Apa Oke, udah lagi? cukup. Bang. Terima kasih Bang. Bang, Siap, makasih banyak siap. Bang. Terima kasih.